Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Berdirinya Mataram dan hubungan mistis dengan Ratu Kidul. Kiai Ageng Pamanahan bergelar Kiai Ageng Mataram. Mataram adalah nama daerah yang dihadiahkan kepadanya oleh Sultan Hadiwijoyo, Sultan di Kerajaan Pajang. Karena Kiai Ageng Mataram bersama putranya Hangabei Loring Pasar atau Danang Sutawijoyo telah dapat mengalahkan Raden Adipati Aryo Panangsang pada tahun 1527 Masehi di Jipang Panolan. Kiai Ageng Pamanahan selanjutnya meminta izin kepada Sultan untuk menempati daerah Mataram itu. Sultan Hadiwijoyo mengizinkan dan berpesan, seorang gadis dari Kalinyamat itu supaya diasuh dan dijaga baik-baik. Apabila sudah dewasa, hendaklah dibawa masuk ke istana. Pesan itu disanggupi oleh Kiai Ageng Pamanahan, tetapi ia memohon agar diperkenankan mengajak putra Sultan Hangabei Loring Pasar untuk pindah ke Mataram. Kiai Ageng Pamanahan sekeluarga berangkatlah menuju telatah Mataram disertai dua orang menantunya, yakni Raden Dadap Tulis dan Tumenggung Mayang. Ditambah pula Nyi Ageng Nis, istri Kiai Ageng Mataram dan penasehatnya Ki Ageng Juru Martani. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis Pon tanggal 3 Rabiul Awal tahun Jimawal. Dalam perjalanan mereka singgah berziarah ke Istana Pengging sehari semalam. Kiai Ageng sekeluarga melakukan doa dan sembahyang, memohon petunjuk kepada Tuhan, melakukan semedi dan sholat hajat. Doanya ternyata diterima Tuhan. Muncul pertanda pepohonan seketika menjadi condong, tetapi pohon serat tinggal tetap tegap. Setelah sembahyang subuh mereka berangkat menuju Mataram dan berhenti di Desa Wioro. Selanjutnya membangun sebuah desa, yakni Desa Karangsari. Setelah singgah sementara waktu, Kiai Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani mencari pohon beringin yang telah ditanam oleh Sunan Kalijogo. Untuk tetenger di sanalah letaknya wilayah Mataram yang dimaksud. Terdapatlah pohon tersebut di sebelah baradaya Wioro, lalu memilih tanah sebelah selatan beringin yang hendak dipakai sebagai halaman dan rumah untuk bertempat tinggal Kiai Ageng Pamanahan beserta keluarga. Mereka bekerja keras hingga pembangunan rumah beliau selesai dalam waktu yang singkat. Kemudian rumah baru segera ditempati Kiai Ageng Pamanahan yang kemudian tersohor namanya dengan gelar Kiai Ageng Mataram. Banyak saudara asing ke Mataram sehingga menambah ramai dan makmurnya Mataram. Sekarang dikenal dengan nama Kota Gede, pusat kerajinan perak di Yogyakarta. Sahdan gadis pingitan Sinuhun Sultan Hadiwijaya yang berasal dari Kalinyamat kini telah dewasa. Ngabei Loring Pasar atau Raden Danang Sutawijoyo pun telah dewasa. Ia mengganggu gadis pingitan tersebut. Hal ini segera diketahui oleh ayahnya Ki Ageng Mataram. Anaknya dipanggil lalu bersabda. Ki Ageng Mataram berkata, "Anakku, mengapa kamu berani mengganggu gadis pingitan? Alangkah amarahnya Sinuhun nanti apabila mengetahui ini." Raden Sutawijoyo pun menjawab, "Saya berani melakukan hal itu karena telah menerima wahyu." Ki Ageng Mataram pun kembali berkata,
Bagaimana kamu dapat mengatakan demikian itu?" Raden Sutawijaya pun menjawab, "Ya, demikianlah ketika mendengar daun nyiur jatuh, ayah Sultan terkejut. Lagi pula ketika hendak minum air kelapa itu terkejut pula." Kiai Ageng Mataram menyatakan kini belum masanya dan mengajak putranya mengharap untuk berjanji tetap setia. Keduanya berangkat pergi ke Kasultanan Pajang. Sinuhun Sultan Hadiwijaya sedang bercengkrama di hadapan para putranya dan keluarganya. Melihat kedatangan Kiai Ageng Mataram di antar putranya, lalu sesudah berjabat tangan, Ngabei Loring Pasar pun menghadap menghaturkan sembah bakti. Lalu sesudah berjabat tangan, Ngabei Loring Pasar pun menghadap menghaturkan sembah baktinya. Sinuhun bertanya dengan keheranan mengapa datang menghadap bukan waktunya menghadap. Kiai Ageng Mataram menyatakan bahwa menghadapnya itu karena putranya telah berdosa besar, berani melanggar dan mengganggu gadis pingitan dari Kalinyamat. Dengan bijaksana Sinuhun Sultan Hadiwijaya berkata, "Anak tidak berdosa. Kalau demikian memang salah saya, tidak memikirkan anak yang telah dewasa. Oleh karena sudah terlanjur, kami pun ikut menyetujui. Tetapi anak jangan dimurka," pinta Sinuhun kepada Ki Ageng Mataram. Waktu sudah berjalan sekian lama. Karena usianya sudah uzur, Ki Ageng Mataram gering lalu mangkat pada hari Senin Pon 27 Ruah tahun J 1533 dan dimakamkan di sebelah barat Istana Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Sementara itu, Ki Juru Martani pergi ke negeri Pajang menghadapkan putra Ki Ageng Mataram. Sinuhun lalu bercengkrama dengan Ki Juru Martani untuk memberitahukan tentang mangkatnya Ki Ageng Mataram. Sinuhun terkejut hatinya dan beliau bersabda, "Kakak Juru Martani, sebagai ganti dari penghuni Mataram ialah Ngabehi Loring Pasar dan harap dimufakati dengan nama Pangeran Haryo Mataram Senopati Pupuh." Ki Juru Martani menyanggupi lalu mohon izin kembali. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1540. Lalu Pangeran Haryo Mataram diangkat pada tahun Dal 1551 bergelar Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalogo yang menguasai tanah Jawa ini. Kemudian menurunkan raja-raja Surakarta dan Yogyakarta. Demikian pula para bupati di pantai-pantai Jawa hingga sekarang. Kanjeng Panembahan Senopati memegang kekuasaan kerajaan 13 tahun lamanya. Sesudah kering, kemudian mangkat pada hari Jumat Pon bulan Suro tahun Wawu 1563. Dan beliau dimakamkan di sebelah barat masjid di bawah ayahandanya. Selanjutnya putranya yang menggantikan dengan gelar Kanjeng Susuhunan Prabu Hanyokrowati. Penobatannya dalam bulan yang bersamaan dengan wafatnya Kanjeng Panembahan Senopati. Pada suatu hari, Kanjeng Susuhunan pergi berburu rusa ke hutan. Dengan tiada terasa, telah berpisah dengan para pengantar dan pengawalnya. Kemudian beliau diserang punggungnya oleh rusa dan beliau jatuh ke tanah. Sinuhun diangkat ke istana dan ia diperintahkan memanggil Kakanda Panembahan Purboyo. Sinuhun bersabda, "Kakanda, andai kata kami sampai meninggal, oleh karena Gusti Hadipati sedang bepergian, putramu Martopuro harap ditetapkan sebagai wakil menguasai negeri Mataram ini." Amanat tersebut disanggupi. Sinuhun terkenal dengan gelar Sinuhun Sedokrapya.
Beliau mangkat pada bulan besar tahun Jimawal 1565 dan beliau dimakamkan di sebelah bawah makam ayahandanya Panembahan Senopati. Demikian sejarah singkat Kerajaan Mataram yang sampai saat ini terbukti masih berdiri kokoh. Lalu dari keturunan manakah raja-raja besar Mataram ini? Berikut ini saya paparkan silsilah leluhur Kerajaan Mataram. Yang pertama, Sinuhun Brawijaya V, Raja Kerajaan Majapahit terakhir berputra Raden Bondan Kejawan yang bergelar Kiai Ageng Tarup ketiga. Yang kedua, Kiai Ageng Tarup ketiga mempunyai putra yakni Kiai Ageng Getas Pandowo. Yang ketiga, Kiai Ageng Getas Pandowo berputra Ki Ageng Selo. Yang keempat, Kiai Ageng Selo berputra Kiai Ageng Nis. Dan kelima, Ki Ageng Nis berputra Ki Ageng Pamanahan atau Ki Ageng Mataram. Yang keenam, Ki Ageng Pamanahan berputra Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalogo. Yang ketujuh, Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalogo berputra Sinuhun Prabu Hanyokrowati. Yang kedelapan, Sinuhun Prabu Hanyokrowati berputra Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo Kalipatullah Panetep Panatagama Senopati ing Prang. Bagi kebanyakan masyarakat Jawa khususnya Yogyakarta dan Solo percaya dengan kisah mistik raja-raja Mataram yang berhubungan erat dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul entitasnya bukanlah sejenis jin, siluman atau setan, tetapi merupakan wujud penitisan dari bidadari yang turun ke dalam dimensi gaibnya bumi, bukan alam roh ataupun barzah, berperan menjaga keseimbangan alam semesta, khususnya sepanjang pesisir selatan Jawa dan wilayah Samudra Selatan Nusantara. Menjaga kelestarian alam dengan mencegah atau menghukum manusia yang tidak menghormati alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau manusia yang merusak keseimbangan alam dengan cara mengambil kekayaan alam secara serakah dan tamak. Kanjeng Ratu Kidul sebagaimana raja atau ratu Gung Pinatoro yang bijaksana dan sakti mandraguna, manembah tunduk kepada Gusti ingkang akarya jagat. Namun demikian, Kanjeng Ratu Kidul tetap sebagai entitas makhluk halus, dalam arti tidak memiliki raga atau jasad dalam bentuk fisik. Kisah mistis tersebut tidak terlepas dari sejarah pusaka balok kayu jati yang bernama Kiai Tunggul Wulung. Saat ini diletakkan di sebelah timur makam Gusti Kanjeng Panembahan Senopati yang membujur ke utara. Panjangnya sekitar 5 meter dan berdiameter 25 cm. Balok tersebut adalah bekas titihan atau kendaraan atau perahu ketika Panembahan Senopati bertapa menghanyutkan diri di Sungai Opak hingga sampai di keratonnya Jagat Halus, ialah Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian mempunyai wilayah jajahan di Jagat Halus, seperti yang diberitakan dalam kitab Wedatama karya KGPAA Mangkunegoro IV dalam tembang sinom yang artinya sebagai berikut. Yang pertama, sekalipun Kanjeng Ratu Kidul dapat menguasai samudera, apapun kehendaknya terlaksanakan, akan tetapi masih kalah wibawa dengan Gusti Kanjeng Panembahan Senopati. Yang kedua, Kanjeng Ratu Kidul sangat mengharapkan bisanya terjalin persahabatan antara kerajaan makhluk halus dengan kerajaan Senopaten. Selanjutnya memohon agar sekali tempo Gusti Kanjeng Panembahan Senopati sudi mengadakan pertemuan di dalam dunia makhluk halus. Sekalipun dengan susah payah, Panembahan Senopati menyanggupi hingga sampai turun-temurun.
Selanjutnya wawancara antara Gusti Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Seperti inilah isinya. Kanjeng Ratu Kidul berkata, "Marilah Kang Mas Priagung Akikit bersama dengan kami, tinggalkan saja sang permaisuri serta abdi Sentana Putri. Anda di alam kami akan mendapatkan ganti yang lebih memuaskan hati. Pindahlah dari Mataram, hamba akan menerima dengan senang hati. Di dalam kerajaan kami, Paduka akan penuh wibawa. Kami sembah dan kami siap mengabdi sampai akhir zaman." Gusti Panembahan Senopati pun menjawab, "Karena sudah demikian cinta Dinda dengan saya pun tidak akan menyia-nyiakan. Saya sambut uluran kasih persahabatan Dinda. Tetapi leluhur kami berpesan, bangsa manusia itu karena berasal dari bumi, sebaiknya sampai akhir hayatnya juga dikubur di bumi. Tidak pantas dan merupakan pantangan kami merubah jenis menjadi makhluk halus. Oleh karena itu, jangan khawatir, saya ingkar janji. Setiap hari selalu terbayang kecantikan wajah Adinda. Dalam waktu tertentu, kita sekali tempo mengadakan pertemuan saja." Demikian sekilas riwayat Balok Mataram, yang sedikit banyak dapat menguak sejatinya hubungan gaib Kerajaan Mataram secara turun-temurun dengan kerajaan dunia halus di Laut Selatan. Bagaimana menempatkan secara tepat dan bijaksana antara manusia dengan makhluk halus yang juga ciptaan Gusti Allah yang Maha Wiseso. Dapat sebagai contoh bagi generasi sekarang bagaimana cara memahami hubungan manusia dengan makhluk gaib. Seyogyanya manusia dapat bersikap bijaksana dan tidak sombong, menempatkan mereka yang gaib sebagaimana interaksi dengan manusia saling menghargai dan menghormati sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Karena masih sebagai makhluk Tuhan, makhluk halus tetap memiliki karakter seperti halnya manusia. Ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang menembah kepada Tuhan, tetapi ada pula yang membangkang. Selanjutnya adalah Soko Guru. Soko Guru adalah tiang penyangga atap rumah berbahan kayu jati yang dikelilingi ukiran halus dan indah. Terletak di Pesarian Mataram di sebelah timur dan dipacak suci sebagai berikut. Ketika kerajaan yang bertahta adalah Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Mangkurat Amral tahun 1606 Masehi, wilayah terkena bencana kelaparan. Banyak orang yang sengsara menderita kelaparan. Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan sangat sedih hatinya, kemudian memanggil adik dalem Gusti Pangeran Puger. Adik dalem lalu sowan menghadap. Sinuhun bertitah, "Kalau terus begini Dimas, saya hendak bunuh diri saja, dan saya minta diri. Saya sangat malu disembah rakyat senegara, tetapi tidak dapat membuat rakyat bahagia. Yang hina dina adalah nama ratu." Gusti Pager pun berkata, "Sabarlah dulu Kang Mas, jangan mudah putus asa. Saya mohon diri pada praja, hendak memohon pertolongan Tuhan, hendak sowan ke Pesarian Mataram." Sinuhun mengizinkan dan beliau bersabda, "Saya hanya dapat mengurangi makan dan tidur untuk membantu Dimas." Sang Pangeran Puger mohon diri, terus mengundurkan diri dan mampir di dalam pugeran untuk ganti pakaian seperti santri desa. Menghimpit golok, memakai tongkat dan membawa tasbih, kemudian mampir ke Pleret. Setelah sholat Isya, terus menuju barat laut ke Kota Gede, langsung menuju di bawah ringin Sepuh Mataram.
Sesudah tengah malam, lalu sesuci di sungai Gajah Wong. Kemudian kembali duduk di bawah ringin sepuh Mataram. Masuk waktu subuh terus ke masjid. Sesudah subuh, lalu sowan ke pesarean. Duduk berdekatan dengan tiang di sebelah tenggara dan terus berdoa. Setelah selama 40 hari 40 malam Pangeran Puger bertapa, maka makbullah doanya. Dilihatnya tepat di atas tempat duduk ada tempo atau gayung beras yang bergantung pada tiang tepat di atasnya. Di tengah perjalanan dari Pesarean Agung Mataram di Kota Gede menuju Kartasuro, Pangeran Puger mampir ke pasar-pasar yang dilewatinya. Menanyakan kepada para bakul-bakul, dijawab bahwa sekarang beras dan sandang sudah murah. Sesampainya di negara Kartasura, Pangeran Puger langsung sowan menghadap ke keraton. Sinuhun baru dihadap para sentana. Melihat rayi dalam, Sinuhun terus merangkul dan berkata, "Dimas, terkabulah permohonanmu." Dari berita ini dapat diambil benang merah bahwa raja atau penguasa yang pantas menjadi sesembahan kawulo adalah raja atau penguasa yang siap berkorban untuk kesejahteraan rakyatnya. Raja atau penguasa bijaksana adalah yang selalu sadar bahwa kekuasaannya itu membutuhkan dukungan rakyatnya. Tanpa rakyat maka tak akan ada raja yang menduduki tahta kerajaan. Begitulah antara contoh pelajaran tentang manunggaling kawula lan Gusti pada aras horizontal atau hablum minanas. Keterangan ini dihimpun dari hasil wawancara juru kunci Pesarean atau Makam Agung Mataram di Kota Gede dan di Imogiri Bantul, dan sebagaimana dikisahkan para abdi dalam di dua Pesarean Agung tersebut. Referensi Mantri Juru Kunci Raden Martohastono. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.